Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 ya. Ketemu lagi dengan materi farmakologi. Hari ini adalah tentang obat jamur. Jadi apa itu jamur? Kita harus tahu dulu ya. Jadi jamur ini kalian tahu jamur ya, cendawan bumi. Ini ada yang berguna ya, ada yang patogen. Yang berguna apa? Contohnya jamur rhizopus, ragi, itu bisa untuk pembuatan tempe. Jamur monilia itu bisa untuk digunakan sebagai pembuatan oncom. Nah, itu pembuatan oncom ya. Terus yang apa? Patogen apa? Nah, salah satunya ada Amanita muscaria. Ya, Amanita muscaria ini menghasilkan toksin yang namanya muskarin atau Aspergillus flavus, menghasilkan aflatoksin. Jadi itu ada yang berguna, yang muskarin atau aflatoksin tadi berbahaya untuk kita ya. Nah, apa itu jamur? Jamur di mana dia hidupnya? Nah, kalau secara normal tubuh itu biasanya dia berada pada kulit dan selaput lendir ya. Jadi kulit dan selaput lendir itu ada yang terdiri dari flora normal ya, ada yang transient flora. Flora normal itu jadi bukan hanya jamur ya, ada bakteri, ada kuman ya. Itu yang secara umum itu berada di tubuh. Misalnya kalau di usus itu ada bakteri yang bisa menghasilkan vitamin K ya. Terus kalau misalnya ada bakteri lactobacillus ya di vagina, itu adalah menjaga hidup dalam keadaan asam, itu mencegah infeksi patogenisme dari mikroorganisme yang lain. Itu contoh flora normal, itu memang sudah ada di dalam tubuh ya. Kalau misalnya ada kekurangan, kelebihan, itu akan kembali kepada keseimbangannya ya. Jadi dia bisa untuk memerangi bakteri patogen yang akan masuk. Nah, kalau transient flora ini adalah yang masuk dari luar, bisa dari makanan, bisa mungkin spora yang terhirup, atau mungkin kita waktu bermain atau apa gitu tertular ya, kemasukan. Nah, itu bisa juga transient flora. Ya, transient flora ini bisa dua ya. Jadi ada yang non patogen, ada yang memang bersifat patogen. Kalau jumlahnya, kalau patogen kan memang dia secara bisa berbahaya untuk manusia ya, tapi untuk non patogen ini sebenarnya tidak berbahaya. Cuman kalau ada keseimbangan, kalau jumlahnya terlalu banyak ya, atau perkembangannya terlalu pesat, itu bisa jadi menjadi patogen ya. Jadi kita harus hati-hati. Salah satu jaganya adalah flora normal. Nah, flora normal itu kayak apa ya? Misalnya contoh produk Yakult itu kan dimasukkan dalam tubuh. Nah, itu bisa untuk membantu perkembangan flora normal. Ada juga namanya prebiotik, inulin, itu bisa untuk sebagai makanan dari flora normal ya. Oke, penggolongan jamur kita tahu kemarin apa saja. Nah, jamur obat ya. Nah, obat jamur apa aja? Ada yang berupa antibiotik. Isinya apa? Ada glyceolin, ada nystatin, ada amphotericin. Kalau antibiotik ini sifatnya adalah fungisida ya. Nah, beberapa antibiotik tertentu di sini itu juga bisa sebagai antibakteri ya. Nah, bekerjanya bagaimana? Dia mengikat struktur sterol ya, seperti steroid pada manusia. Itu di jamur itu berperan sebagai pembentuk dinding jamur ya. Jadi kalau itu dirubah, misalnya kayak gini ya, ini dinding jamur, ini adalah sterol.
Nah, kalau ini dirubah permeabilitasnya, ya, ada osmosis, nah, ini isi di dalamnya, misalnya intraselnya, nah, ini akan keluar, ya. Kalau intrasel jamurnya keluar, otomatis dia kembangannya terganggu, bisa mati. Itu makanya dia kemudian disebut sebagai fungisida, ya. Oke. Pada dosis tertentu, ya, nystatin, amphotericin ini pada dosis yang cukup tinggi, dia fungisidanya meningkat, ya. Bisa dikombinasi misalnya dengan tetrasiklin, ya. Jadi dua ini selain dia bisa meningkat kalau kadarnya meninggi, ya, fungisidanya dia juga semakin kombinasi dengan tetrasiklin, misal untuk kandidiasis di usus, ya. Jadi ini bisa digunakan. Ini seringkali biasanya di varistatin bisa digunakan di kandidiasis vagina, ya. Nah, amphotericin biasanya untuk yang sistemik. Oke. Terus yang kedua apa? Nah, golongan imidazol. Imidazol ini ada dua, ya. Nah, jadi imidazol kedua ada turunan ridazol, ya. Imidazol ini seringnya digunakan untuk rute lokal, ya, lokal kulit. Jadi kayak miconazol, clotrimazole, ada thioconazole, ada ketoconazole. Yang lain tiga ini lokal semua, ya. Ketoconazole bisa lokal, bisa sistemik. Tapi hati-hati, dia bisa berbahaya untuk bisa berikat sama enzim P450, ya. Karena itu juga bekerjanya pada hati, ya. Jadi mempengaruhi enzim P450, jadi banyak berhubungan dengan metabolisme obat lain, ya. Hati-hati. Makanya dia kalau ada indikasi fungsi hatinya menurun harus dihentikan, ya. Oke. Jadi ini bisa bersifat juga ketoconazole bakteriostatik juga, ya. Terutama untuk yang gram positif. Cara kerjanya di sini adalah mengganggu, sama seperti yang tadi, mengganggu sintesis sterol dari membran, ya. Kalau ini tadi kan berikatan pada sterol dari membran, jadi ini berubah tidak intak, ya. Kalau ini mengurangi sintesis dari sterolnya, ya. Oke. Jadi perkembangannya sterolnya itu semakin rapuh, ya, intinya semakin rapuh. Oke. Terus ada yang tadi ridazol ini, nah ini fungsinya lebih kuat, fungisida, ya. Nah, biasanya digunakan secara sistemik. Obatnya apa? Ya, ada fluconazole, ada itraconazole, ya. Jadi di sini digunakan sistemik. Kenapa? Dia lebih selektif pada sterol dari jamur. Kalau yang ini imidazol tadi, turunan imidazol itu kan dia kurang selektif, jadi bisa pengaruh juga kepada manusia. Tapi kalau yang tridazol itu lebih selektif pada sterol jamur. Jadi dia seringkali digunakan itu makanya untuk obat yang rute sistemik, ya. Nah, misalnya kalau ada infeksi Aspergillus toksin, nah itu bisa digunakan yang
tridazole ini ya. Oke. Ada lagi yang apa namanya? Asam organik, kalian tahu ya. Jadi obat-obat kita, biasanya kalian tahu asam salisilat, asam benzoat. Nah, ini benzoat juga sering digunakan untuk pengawet ya makanan. Nah, karena dia sifatnya juga bisa sebagai antibakterial juga, anti jamur, antibakterial. Walaupun sifatnya masih agak lemah ya. Ada asam kaprilat. Nah, ada yang sifatnya lain, fungsinya bekerja secara lain, misalnya tolokat ya, selen sulfida, atau glution. Iya, jadi selen sulfida, glution ini kan biasanya digunakan untuk sampo ya. Jadi sampo biasanya untuk tenea yang di jamur yang di kulit kepala atau ketombe, biasanya digunakan ini. Kalau naftat bisa untuk sama kayak yang kulit ya. Oke. Selanjutnya untuk infeksi sistemik, jamur yang bisa menyebabkan infeksi sistemik yaitu apa? Jamur Aspergillus dan Candida. Jadi yang penyebab sistemik, hati-hati ya, karena kalau sistemik itu bisa nyebar ke mana-mana. Otomatis kalau sudah masuk sistemik, nah itu penanganannya sudah beda dengan yang lokal ya. Nah, makanya tadi dipilihkan kayak gini, jadi yang tidak ikut membahayakan dari struktur organ dalam kita sendiri. Nah, makanya sering digunakan tadi apa? Ikut tridazole tadi ya. Nah, okay. Jadi sistemik tadi ada yang Aspergillus, ada yang Candida. Biasanya pada saluran cerna dan nafas ya. Biasanya kalau orang misalnya nggak ginjal, itu kan mulutnya kelihatan putih semua, itu sebenarnya adalah jamur ya. Kenapa? Nah, dia akan ngambil makanan dari racunnya itu kita ya. Hati-hati. Jadi itu kadang kalau ada tanda gitu berarti kemungkinan ada infeksi, daya tahan tubuhnya melemah. Jadi nggak bisa dianggap enteng ya kalau jamur ini ya. Kenapa? Nah, bisa sebabkan banyak, misalnya obat-obatan tertentu, misalnya dexamethasone, itu kan juga anti radang ya. Steroid pada hamil itu bisa melemahkan sistem imun ya. Kalau penggunaannya, apalagi kalau nggak diatur, misalnya kalau sebagai campuran obat jamu, misalnya dexamethasone atau phenylbutazone atau prednisone itu ya. Jadi itu kalau dipakai secara terus menerus, sama efek sampingnya itu bisa penurunan itu. Nah, akhirnya terjadi infeksinya meningkat, superinfeksi, bisa jamur, bisa bakteri ya. Penggunaan antibiotik yang berlebihan juga bisa menyebabkan saingannya tumbuh tinggi. Jadi jamur yang adalah saingan dari bakteri ya. Terus apalagi? Ada jamur menyerang sistemik, ada yang menyerang permukaan. Apa saja? Namanya itu tinea. Ya. Tinea ini ada di mana? Ada corporis. Ya, ada corporis, ada pluris, ada capitis, ada pedis. Ya, jadi corporis itu di mana? Jadi pada permukaan tubuh, misalnya panu, itu kan di permukaan tubuh ya. Terus ada yang pluris, di lipat paha. Nah, jamur di ketiak atau di lipat paha itu kan seringkali ada baunya gak enak. Nah, itu bisa disebabkan karena jamur ya.
Terus ada juga yang di kepala. Nah, salah satu contohnya ada ketombe. Nah, itu bisa disebabkan karena bakteri. Jadi maaf, jamur ya. Jadi jamur itu ngambil apa namanya, kulit yang telah mati. Jadi itu dia masuk ke dalam ngambil kulit itu sebagai makanannya. Makanya jadi ketombenya lepas banyak, itu karena ini apitis ini tadi. Terus ada yang di pedis, contohnya kutu air ya, kutu air rangan. Nah, itu kan gitu kan bisa pecah kayak keluar cairannya. Nah, itu pedis yang di ya. Penyakitnya apa saja? Misalnya ada kutu air, ada ya, tahu ya kutu air, saya tahu rangan, kuku kapur. Nah, kukunya kan misalnya kukunya rapuh ya, kayak kapur gitu kan, mudah protol gitu ya, mudah ada panu, palsu tubuh ya, ketumbi, lalu kepala. Terus ada yang terutama ini kandidiasis. Nah, kandidiasis itu bisa berupa apa? Ada sariawan kalau di mulut, kalau di usus itu juga ada kandidiasis usus. Tadi bisa di dengan apa? Nah, di sini tadi apa? Ya. Nah, cari contoh. Terus ada yang vaginitis. Nah, keputihan ya. Terus ada yang kulit ya, ada yang di sistemik. Nah, yang bahaya itu terutama yang di sistemik, saluran masuk melalui saluran nafas diambil atau saluran cerna. Nah, itu dia akan sangat berbahaya ya. Jadi kalian harus, untuk menghindarinya, kita otomatis harus hidup bersih, jaga jangan sampai terjadi apa namanya itu masuk ke dalam tubuh. Flora normalnya juga dijaga, jadi makanya obat dan lain sebagainya. Terus apa namanya, minum prebiotik atau prebiotik bisa sebagai tambahannya ya, gitu seperti itu. Oke, selanjutnya nah, dari kalian kemarin kan sudah tahu macam-macam kira-kira obatnya apa saja. Nah, kali ini tugasnya untuk obat-obat ini ya. Oke, golongan 1 contohnya disulfin. Terus B, nystatin. Terus yang kelompok kedua yang contohnya tadi ya, miconazol, ketoconazol, clotrimazol, itraconazol atau fluconazol. Dari 5 kelas ini nanti silakan kalian cari ya, satu cara kerja ya,
ada 2 rute penggunaan apa saja, ya. Terus ada cara dan aturan pakai, dosis, cara pakaian, ya. 4, isu apa, sampai apa yang sering kali diperhatikan. Terus yang 5 terutama ada kontraindikasinya, ya. Oke, jadi nanti kalian cari masing-masing obat ini. Kalau perlu tambahkan contoh masing-masing, misalnya glucosulfin biasanya terkenal patentnya apa, namanya apa, lisatin biasanya, dan kekuatannya, ya. Jadi nanti bisa dilengkapi dengan itu. Jadi kan di sini nanti masing-masing bisa dibuat tabel atau langsung bisa, ya, melalui berbagai macam pustaka. Jadi bisa menggunakan ISO, buku lain, atau dari jurnal internet yang tersandar, ya. Oke. Jadi di sini nanti bisa kalian lengkapi. Kenapa? Nah, ini supaya kalian bisa lebih mengenal, tahu oh bagaimana sih sebenarnya obat ini menggunakannya bagaimana, ya. Oke. Oke. Nanti kalau ada yang kurang silakan tanyakan, ya. Jangan lupa selalu hidup sehat, higienitasnya jaga, sanitasi lingkungan juga diperhatikan, ya, terutama untuk yang jamur dan bakteri ini. Nah, kita penyakit infeksi jangan sampai menular ke kita, ya. Terus jaga juga imunitas, terutama yang imunitas, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa udah? Ya apa ini?